Hai, kembali lagi bersama Aris Sunaria di sini di A3 Channel, channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini saya akan membahas jenis-jenis firewall secara lebih rinci dari video jenis-jenis firewall saya sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton video saya tentang jenis-jenis firewall sebelumnya, silahkan klik di pojok kanan atas. Pada video kali ini saya akan membahas 4 jenis dari firewall yang ada, yaitu mulai dari packet filtering gateway, application layer gateway, circuit level gateway, dan multi-layer inspection firewall. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas satu persatu keempat jenis-jenis firewall ini. Yang pertama yaitu packet filtering gateway. Packet filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filtrasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Adapun karakteristik yang difilter atau yang disaring oleh firewall ini yaitu yang pertama itu ada alamat IP sumber, port sumber, kemudian ada alamat IP tujuan, port tujuan, dan protokol IP, baik itu TCP ataupun UDP. Nah, jadi pakai filtering gateway ini dia akan memfilter dan menguji 5 karakteristik ini dari paket yang dikirimkan, ya, mulai itu dari alamat IP sumbernya, port sumbernya, dan IP tujuannya dan port tujuannya, termasuk juga protokolnya, ya. Jadi paket filtering gateway ini menguji 5 karakteristik dari paket itu. Adapun paket filtering gateway ini kalau kita perhatikan di OSI layer, dia bekerja pada layer internet, ya. Jadi paket data difilter di layer ini. Untuk software dari paket filtering gateway ini, ya, yang biasa digunakan untuk implementasi paket filtering gateway ini yaitu ada IP table, ya, dan IPv4 atau IPv4 atau kalau bahasanya IPv4. Nah, untuk paket filtering gateway ini, ya, dia hanya menyaring, ya, itu sebatas sumber paket, ya, tujuan paket dan atribut-atribut dari paket yang dikirimkan ataupun yang akan dilalui oleh melewati firewall ini. Ya, misalnya, ya, sebuah paket bertujuan ke server kita menggunakan alamat IP 202 atau 202.51.225.35 dengan port 80. Nah, maka port 80 adalah atribut yang dimiliki oleh paket tersebut, ya. Jadi dia akan mengecek IP dari paket itu, ya. Yang di sini adalah IP 202.51.225.35 dan atributnya itu port 80. Nah, dari atribut itu, ya, firewall ini berhak untuk menerima ataupun menolak paket yang datang, ya. Contohnya kalau dia ada paket yang tidak sesuai dengan alamat IP tujuannya ataupun alamat IP sumbernya yang mencurigakan, nah, maka si firewall ini berhak untuk mengembalikannya ke alamat sumbernya, ya, dengan memberitahukan bahwa paketnya ditolak. Oke. Nah, untuk paket filtering gateway ini, ya, biasanya yang digunakan adalah router, ya, di mana router ini adalah bentuk paling umum dari metode paket filtering gateway ini. Paket filtering gateway, ya, ini juga dibagi menjadi 3 jenis, ya, yang dimana jenis yang pertama itu adalah static filtering, ya, yang kedua adalah dynamic filtering, dan yang ketiga adalah stateful inspection, ya. Untuk static filtering, ya, itu adalah jenis filter yang mengimplementasikan pada kebanyakan router, ya, yang dimana modifikasi terhadap aturan-aturan filter harus dilakukan secara manual. Nah, jadi static filtering dari filtering gateway ini, si administrator, ya, harus mengkonfigurasi aturan-aturan yang ada untuk diterapkan pada firewall. Nah, yang kedua itu adalah dynamic filtering, ya, dimana apabila proses-proses tertentu di sisi luar jaringan dapat mengubah aturan filter
secara dinamis berdasarkan kejadian-kejadian tertentu dan diobservasi oleh router. Oke, ya, jadi dalam kondisi tertentu, ya, aturan-aturan itu dapat berubah di dynamic filtering. Ya, sebagai contoh, paket FTP, ya, dari sisi luar jaringan dapat diizinkan apabila seseorang dari sisi dalam meminta sesi FTP. Nah, contohnya, kalian bisa menerima barang, ya, kalau benar-benar itu dari misalnya kalian punya keluarga, ya, ada kakak, ada adik, ada ibu. Nah, anggaplah kalian sebagai firewallnya atau jadi filteringnya juga. Nah, ada paket yang datang, ya, ini otomatis bisa kalian terima, ya, walaupun kalian tahu itu dari orang asing, ya. Kan biasanya kalau di Indonesia itu kita waspada pemberian dari orang asing. Nah, untuk orang asing ini dapat masuk ke rumah kalian, itu pastinya ada yang memintanya. Nah, di sini yang meminta adalah kakak kalian misalnya ataupun adik kalian, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari jenis filtering gateway ini yaitu stateful inspection, ya, dimana stateful inspection ini dikembangkan berdasarkan teknologi yang sama dengan dynamic filtering, ya, dengan tambahan fungsi eksaminasi atau proses autentikasi, ya, secara bertingkat, ya, berdasarkan muatan data yang terkandung dalam paket IP. Hampir sama seperti dynamic filtering, ya. Di sini stateful inspection ini lebih ke autentikasinya, ya. Dia akan bertanya betul-betul terhadap paket yang datang, apakah itu benar diminta oleh warga di dalam jaringan kalian, ya. Misalnya kalau di rumah kalian benar-benar diminta oleh kakak kalian atau adik kalian untuk tamu ini datang, misalnya ada tamu yang datang, ya, itu. Jadi di sini kalian betul-betul memastikan paket itu di stateful inspection. Untuk firewall paket filtering gateway ini juga memiliki beberapa kelemahan, ya, yang dimana kelemahannya itu adalah rentan terhadap serangan, ya. Adapun serangan yang dapat terjadi itu pertama itu adalah IP address spoofing, ya. Yang kedua itu adalah source routing attacks, ya. Yang ketiga itu ada DNS fragment attack, ya. Untuk IP address spoofing, ya, yang dimana penyusup dari luar dapat melakukan serangan, ya, dapat melakukan ini dengan cara menyertakan menggunakan IP address jaringan lokal yang telah diizinkan untuk melalui firewall, ya. Jadi IP address yang diizinkan misalnya IP 192.168.10.1, nah, itu dalam salah satu klien di jaringan kita. Nah, dia akan berusaha menyamar menggunakan IP itu untuk bisa mengakses jaringan kita. Nah, itu serangan dari IP address spoofing, ya. Yang kedua yaitu source routing attacks, ya. Untuk source routing attacks, ya, ini adalah serangan terhadap alamat IP sumbernya. Jadi si penyerang itu akan menganalisa informasi routing dari sumber IP paket itu datang, ya, sehingga memungkinkan untuk menghindari firewall. Jadi dia menganalisa alamat IP sumbernya, ya, sumber paket itu, dan dia menempel di sana, kemudian sehingga dengan gampangnya akan lolos melewati firewall. Itu untuk source routing attacks. Kemudian yang ketiga yaitu DNS fragment attack, ya. DNS fragment attack ini, ya, si penyusup, ya, akan membagi IP ke dalam bagian-bagian fragmen yang lebih kecil, ya, dan memaksa terbaginya informasi mengenai header TCP, ya. Serangan jenis ini didesain untuk menipu aturan penyaringan yang bergantung kepada informasi dari header TCP, ya. Penyerang berharap hanya bagian fragmen pertama saja yang akan diperiksa dan sisanya akan bisa dilewati dengan bebas
ya. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara menolak semua paket dengan protokol TCP dan memiliki offset ya sama dengan 1 pada fragmen bagian IP. Oke. Jadi ini fragment attack ini adalah serangan di mana yang diarahkan itu adalah header dari si paket itu. Ya, jadi dari protokol TCP kalian kan biasanya ada headernya ya. Nah, dia akan menempel di sana dan bisa melewati firewall itu ya, karena dia sudah dipecah-pecah di beberapa header. Jadi dia akan berusaha masuk paket itu dengan cara memecah fragmen seperti itu. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu application layer gateway. Untuk application layer gateway ya, yang dimana firewall ini adalah jenis firewall dengan model biasa kita sebut juga proxy firewall ya, dan dimana model firewall ini mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut ya. Untuk application layer gateway ini ya, dia beroperasi itu di bagian application layer ya, pada OC ya, yang dimana paket yang datang ya melewati jenis firewall ini ya, paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan ya, melainkan dia hanya sampai di firewall saja. Selebihnya firewall akan membuka koneksi baru ke server tujuan setelah paket tersebut diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi dia akan membuat semacam koneksi baru untuk menghubungkan paket tersebut ke server tujuan. Application layer gateway ini ya, jenis firewall ini ya, bisa dikatakan juga bahwa firewall ini memecah model client server ya. Adapun cara kerjanya adalah apabila pengguna yang menggunakan salah satu aplikasi ya, misalnya FTP ya, untuk mengakses secara remote, maka gateway akan meminta user memasukkan alamat remote host yang akan diakses ya. Jadi FTP jika untuk mengaksesnya ya secara remote, maka si gateway ya akan meminta user memasukkan alamat dari remote tersebut ya. Setelah dia meminta ya alamat remote host ini ya, dan pengguna mengirim user ID-nya ya yang sesuai, maka gateway akan melakukan hubungan terhadap aplikasi yang digunakan ya, yang dimana terdapat pada remote host, sehingga paket yang diterima itu akan menyalur ya ke kedua titik itu ya, baik itu si penerima dan pengirim, nah, jaringan dalam dan jaringan luar ya, seperti itu. Nah, jika user ID yang dimasukkan oleh si pengguna ini salah ya, maka si paket ini dia tidak akan bisa masuk atau melewati firewall yang sudah terpasang ya untuk application layer gateway ini. Untuk application layer gateway ini ya, juga ada kelebihannya dari paket filtering gateway ya. Jadi mana kelebihannya itu relatif lebih aman ya daripada paket filtering gateway ya, karena router ini lebih mudah untuk memeriksa ya, dan mendata semua log ataupun semua aliran data yang keluar masuk jaringan kita ya, sehingga dia lebih tahu apa isi paketnya juga ya, ketimbang hanya berdasarkan alamat tujuan dan port tujuan ataupun atributnya dan alamat sumber dan port sumbernya ya. Jadi dia lebih aman ya dari paket gateway. Di samping adanya kelebihan ya, application layer gateway ini juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya adalah pemrosesan tambahan yang berlebih pada setiap hubungan ya. Jadi dia akan setiap data yang masuk, dia akan membuat sebuah proses tambahan ya, seperti yang tadi saya bilang. Dia akan membuat koneksi baru ya ke server tujuan. Nah, ini lebih proses yang lebih, sehingga akan memberatkan
kinerja dari si router itu. Oke, jadi dari proses tambahan ini ya juga dapat mengakibatkan terdapat dua buah sambungan koneksi antara pemakai dan gateway ya. Jadi dia sama seperti yang tadi saya jelaskan, akan ada dua koneksi ya, dua jaringan yang berbeda karena dia akan memindahkan ya dari server yang alamat IP 1 ke alamat yang baru ya, ke jaringan yang baru. Nah, jadi itu merupakan proses tambahan sehingga sambungan dari paket ke tujuan itu semakin bertambah jalannya, jadi semakin lama jadinya ya, secara analogika seperti itu. Untuk firewall yang ketiga yaitu ada circuit level gateway. Untuk circuit level gateway ya, model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport ya, berbeda dengan paket filtering gateway yaitu di internet layer, kemudian application layer gateway itu di layer aplikasi. Nah, untuk level gateway ini dia bekerja pada lapisan transport atau dari model referensi TCP IP-nya. Untuk firewall ini dia akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut dengan TCP handshaking ya. Handshaking itu seperti berjabat tangan. Nah, ya, kalau kalian bertemu dengan seseorang biasanya ya pasti akan berjabat tangan terlebih dahulu. Nah, yaitu proses. Nah, di mana TCP sama dengan berjabat tangan ini, TCP handshaking juga yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak ya. Dari handshaking tadi itu kalian si firewall ini akan merasa apakah paket atau tindakan itu boleh dilakukan atau tidak. Oke. Untuk circuit level gateway ini bentuknya hampir sama dengan application layer gateway ya. Kembali lagi perbedaannya hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda ya. Karena tadi saya sebutkan circuit level gateway ini berada pada transport layer, sedangkan application layer gateway itu di layer aplikasi atau application ya. Untuk circuit level gateway ya, circuit level gateway ini bergantung kepada data yang terkandung pada header paket ya. Nah, jadi dia akan bergantung pada header tersebut, yang dimana circuit level gateway ini ya ada beberapa cara kerjanya ya. Pertama itu adalah klien yang dipercaya meminta sebuah service ya. Gateway menerima service jika klien dianggap memenuhi kriteria dasar penyaringan. Nah, jadi si klien dia akan meminta service, kemudian di gateway ya menerima service jika klien dianggap punya. Ini ada kriterianya ya berarti ya. Kemudian yang selanjutnya itu gateway membuka sebuah koneksi ke host yang tidak dipercaya ya. Kemudian gateway memonitor TCP handshaking-nya yang terjadi ya. Kemudian permintaan sesi dinyatakan sah ya, dinyatakan bisa dilakukan ya, hanya pada kondisi tertentu pada sesi tersebut ya. Kemudian setelah gateway menyatakan sah ya, menyatakan sah yang tadi, gateway akan membangun sebuah koneksi. Nah, dari sini circuit level gateway tinggal menyalin dan meneruskan paket tanpa melakukan penyaringan kembali. Nah, jadi seperti itu tanpa adanya di filter kembali lagi. Kemudian ketika sesi selesai ya, gateway akan menghilangkan informasi yang ada pada tabel IP table tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sama halnya dengan application layer dan paket filtering gateway ya, circuit level gateway juga memiliki kekurangan ya, di mana circuit level gateway ini biasanya tidak dapat memutar lalu lintas data yang mengalir antara satu jaringan dengan jaringan lain ya. Nah, tetapi circuit level gateway ini dia bisa mencegah koneksi langsung antar jaringan ya. Jadi sebelum dia lebih lanjut ya, misalnya kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan ya, kalau kalian
di dunia nyata melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, pasti langsung kalian hadang ataupun kalian tanyakan. Itu untuk sirkuit layer level gateway ini. Untuk sirkuit level gateway ini, penggunaan metode ini biasanya dikarenakan administrator percaya dengan pengguna internalnya. Ya, jadi sirkuit level gateway ini dia lebih cenderung kepada pengguna dari perangkat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu stateful multi-layer inspection firewall. Ya, jadi kemudian yang terakhir yaitu stateful multi-layer inspection firewall. Ya, model firewall ini ya merupakan penggabungan dari ketiga firewall yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Oke, dengan penggabungan ketiga model firewall tersebut ya, yaitu packet filtering gateway, application layer gateway, circuit level gateway, ya, diharapkan dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Jadi kalau kalian lihat diagramnya, dia akan memfilter ya mulai dari internet layer sampai dengan transport layer dan application layer. Ya, jadi seperti itu jenis-jenis firewall dari paket filtering gateway, application layer gateway, circuit level gateway, dan stateful multiplayer inspection firewall. Oke, seperti itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima ya. Dan kalaupun ada pertanyaan silahkan tuliskan dalam kolom komentar di bawah. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan dislike kita, dan kita tunggu untuk subscribe-nya ya pada tombol di bawah untuk karya-karya kita selanjutnya. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan dari jenis-jenis firewall yang lebih rinci lagi dari yang sebelumnya. Aris Sunaria di sini, kita kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.